resesi, yang laku itu ada dua, dokter psikolog sama dukun, saudara. Dokter psikolog sama apa? Dukun. Karena banyak orang stres datang ke psikolog. Nah, yang kedua, kalau tidak ke psikolog datang ke dukun. Karena apa? Berpikir itu jalan keluar. Tapi ke dukun itu salah. Setan ketemu setan, jadilah reoni. Ada jalan yang dikira lurus, ujungnya adalah maut. Kalau kita perhatikan tahun-tahun ini, ke depan ini secara makro dan makroekonomi, ya, bahwa 5 tahun ke depan ini akan jadi inflasi. Jadi yang kalangan atas itu stay, posisi kalangan atas itu aman, menengah ke bawah itu berat. Nah, jadi posisi kalangan atas itu posisi aman, karena sudah ada namanya cadangan. Tapi menengah ke bawah banyak yang bangkrut, susah, bermasalah, atau hanya sekedar bertahan. Nah, untuk bertahan itu perlu cara. Nah, cara untuk bertahan perlu saudara tahu, usahakan saudara jangan utang bank. Karena kalau utang bank dalam posisi perputaran ekonomi seperti ini itu berat. Karena bunga bank itu terus akan berjalan. Dan yang kedua, dan signal untuk kenaikan suku bunga itu ada. Jadi saudara sebisa mungkin dalam kondisi apapun, saudara tidak utang bank untuk sementara waktu ini. Itu pendapat saya. Yang setuju angkat tangan, saudara. Kenapa? Ingat saudara, posisi saat ini kalau menurut saya adalah stuck. Artinya daya beli masyarakat turun, tapi inflasi apa-apa naik. Ya, ini yang menurut saya, ini pendapat saya, justru ini yang berbahaya. Nah, kenapa? Kalau daya beli masyarakat turun, tidak terjadi inflasi, itu masih kondisi lumayan aman. Tetapi kalau stuck, udah berhenti, daya beli masyarakat turun, tapi inflasi, ini yang berbahaya. Jadi kita ini harus berdoa untuk bangsa dan negara, supaya negara kita ini dipulihkan Tuhan. Negara kita, saudara, karena prediksi analisa saya secara feeling saya secara ekonomi, pandangan saya, bahwa tahun ini itu berat. Tahun depan itu baru kita akan namanya, kalau bayi itu baru merangkak. Makanya saya memberitahu bahwa tahun 2023 adalah setitik terang. Artinya setitik terang ini kita semua kembali belajar hidup normal. Tahun ini saya beritahu belajar normal. Dari tahun lalu saya sudah memberitahu pada saudara tentang corona. Dan sekarang semua sudah adaptasi semua. Betul? Betul? Nah, tahun depan itu adalah kita semua akan belajar kembali normal. Itu artinya setitik terang datang tahun 2023. Nah, disitulah akan terjadi inflasi. Dan yang dikhawatirkan menjadi stagflasi, stuck berhenti. Tapi inflasi ini yang akan berbahaya dalam jangka, karena ada kondisi 2023, 2024 Pilpres, ada namanya ekonomi, ada namanya politik, ada namanya banyak sekali hal yang kadang tidak bisa diprediksi. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memelihara kita di tengah-tengah masa susah ini. Nah, makanya saya memberitahu pada saudara dari tahun 2020 supaya berkebun semua. Supaya apa saudara? Kita perhatiin, harga-harga pangan udah pada naik. Nah, kalau harga-harga pangan sudah pada naik, ingat saudara, kita semua harus siap untuk menghadapinya. Dan saya berharap satu hal, kalau Temanggung ini menurut Pak Daud gimana? Kalau Temanggung ini dampak inflasi itu tidak terlalu berat dan susah. Karena apa? Di sini kan adem ayem. Apa saudara? Tidak terlalu banyak keinginan. Mallnya bisa dihitung, betul? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau belum ada mall itu kan lebih aman. Keinginan tidak terlalu banyak. Maksimal minum kopi, betul? Betul?
Betul? Maksimal minum apa? Minum kopi. Jadi untuk inflasi untuk Temanggung ini gimana? Tidak terasa berat. Semua akan dijalani dengan aman, stay biasa aja. Kenapa? Karena tidak ada mall. Jadi tidak terlalu banyak keinginan, Dara. Hanya sekedar makan dan hidup. Betul? Betul? Nah, yang berat itu di kota besar. Kayak Jakarta, Surabaya. Karena banyak mall. Kayak Semarang, Solo. Kenapa? Banyak keinginan. Justru karena terlalu banyak keinginan, itulah yang membuat puyeng, pusing. Nah, sebenarnya ya, ini pengalaman hidup kita ya. Kalau kita ini mau apa adanya hidup ini, saya percaya uang 10.000 rupiah bisa hidup dalam satu hari. Asal mau menikmati aja. Pertama, beli beras ya setengah kilo kan berapa, betul? Saya itu bayam, udah cukup, betul? Betul? Asal mau nerima wae, betul? Nah, yang kendalanya itu kita nih sudah terlalu dimanjakan dengan makanan-makanan junk food dan lain-lainnya, betul? Jadi sebenarnya kalau pendapat saya secara pribadi, jadi nanti yang inflasi ini pengaruhnya yang besar justru di kota-kota besar yang banyak mall. Karena apa? Banyak keinginan. Dan yang kedua, yang banyak megang kartu kredit. Karena banyak keinginan, gesek terus, bulan depan puyeng sing bayar. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, itu pelaku dah. Nah, makanya saya tuh hanya ada ATM saja. Jadi kalau kita mengalami kondisi resesi ekonomi seperti ini, yaitu kita belajar bersyukur mencukupi apa adanya. Nah, justru orang yang berat itu adalah orang yang terlalu banyak keinginan.